Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Azila Putri dari kelompok 4 dari kelas SMX dengan nomor mahasiswa 20102120097 dan teman saya nantinya akan menjelaskan materi dari tugas manajemen sumber daya manusia halaman 148 sampai 149 mengenai bab recruitment, placement, and talent management. Yang pertama, kasus pertama yaitu kasus 4.14. Yang pertama meninjau lampiran, yaitu lampiran ini atau kasus ini mengenai basis pengetahuan PHR dan SPHR. Sertifikasi ini wajib bagi para praktisi sumber daya manusia perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas diri dan daya saing sumber daya manusia perusahaan untuk kedepannya. Yang kedua, mengidentifikasi materi dalam bab ini yang berhubungan dengan pengetahuan yang dibutuhkan. Mencantumkan pengetahuan seseorang yang belajar untuk ujian sertifikasi HRCI perlu ada di setiap bidang manajemen sumber daya manusia, seperti manajemen strategis, perencanaan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. HR Certification ini merupakan sertifikat yang diperoleh oleh seseorang melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja di bidang human resource dan biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang sumber daya manusia ini. Yang ketiga, menulis 4 pertanyaan tentang materi ini yang cocok untuk dimasukkan dalam ujian HRCI. Pertanyaan pertama, sumber daya apa saja yang potensial di Indonesia yang jika dimanfaatkan dengan maksimal dapat menunjang ekonomi negara? Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 5 di dunia. Jika dididik dengan keterampilan khusus, dibekali wawasan kewirausahaan tinggi, diberi pemahaman nasionalisme yang tinggi, maka akan sangat potensial menjadi tulang punggung negara. Jika perlu, yang dikirim sebagai tenaga kerja di luar negeri, tetapi untuk sektor pekerjaan dengan keahlian tertentu. Nah, kalau sumber daya alam tentunya masih perlu dieksploitasi adalah sumber daya di lautan. Mengingat jumlah laut yang luas, jangan sampai sektor bahari ini kedahuluan untuk dieksploitasi orang luar dahulu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu masyarakat? Kualitas sumber daya manusia itu selalu didasarkan atas pendidikan yang didapatkan, peranan keluarga yang sangat penting dalam memulai prinsip-prinsip norma baik dalam hidup yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Lalu penerapan ilmu pendidikan yang didapatkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan dalam organisasi bisnis? Tanggung jawab atas aktivitas manajemen sumber daya manusia berada di manajer operasional, profesional sumber daya manusia, manajer puncak, menengah, hingga supervisor. Ketika Departemen Sumber Daya Manusia dibentuk dalam sebuah perusahaan, maka kalangan manajer operasional dan pakar SDM memiliki tanggung jawab ganda terhadap kinerja karyawan manajemen SDM. Dengan peranan pentingnya tersebut, wajib bertanggung jawab atas beberapa bidang yang dinaungi oleh departemennya. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan hubungan misi organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada dasarnya, misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menentukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam rimba bisnis saat ini. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder di dalam maupun luar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan. Jadi, misi organisasi merupakan pernyataan manajemen puncak tentang gambaran seluruh organisasi. Hubungan manajemen sumber daya manusia dengan misi adalah untuk memastikan organisasi dilengkapi dengan karyawan yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sesuai misi yang telah diterapkan. Selanjutnya, application case. Menulis deskripsi pekerjaan untuk 2 posting umum, dan deskripsi harus ditulis dalam bahasa Inggris, lalu membuat daftar kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Pekerjaan pertama yaitu manajer akun atau accounts manager. Job description, analyze new business opportunities, delivering formal business presentations, manage a team of HR consultants, selecting, interviewing, and presenting candidates to clients. Work closely with sales and marketing teams to determine sales methods. Develop a marketing strategy.
Kemampuan dan kualifikasi. Yang pertama, proaktif. Untuk berada di posisi ini, kita harus berani berinisiatif. Jangan hanya jadi pengikut. Hal ini penting mengingat posisi ini mengharuskan kita selalu terbuka terhadap segala kemungkinan yang baru. Yang kedua, pandai melihat peluang. Berada di posisi ini mengharuskan untuk memiliki pengamatan tajam terhadap peluang. Kita harus tahu betul target klien seperti apa yang ingin dikejar. Yang ketiga, perhatian pada detail. Untuk berada di posisi ini, perhatian penuh pada detail amat diperlukan. Jangan sampai terburu-buru memberikan hasil yang ceroboh. Yang keempat, skill manajemen yang baik. Posisi ini membutuhkan kemampuan manajerial yang baik. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain serta menyampaikan presentasi dengan baik. Yang kelima, berpikir kritis dan analitis. Berada di posisi ini, wajib bersikap kritis dan analitis terhadap sesuatu. Sikap ini diperlukan demi menyeimbangkan dan mempertemukan antara permintaan klien dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, pekerjaan kedua yaitu konsultan SDM atau HR consultant. Job description, find the right person to meet requirements, maintain good relationship with client, advertise job opportunities on different TSS websites, and find resumes that have been posted to others. Preparing and selecting workers, preparation and selections, development and evaluation of employees, provide compensation and protection to employees or compensation and protection. Kemampuan dan kualifikasi. Yang pertama, mampu untuk berimprovisasi. Mengingat dunia kerja selalu berubah dan berkembang, maka konsultan HR juga harus bisa berpikir jauh ke depan dan berimprovisasi menyesuaikan saran yang diberikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, menguasai pengetahuan teori dan praktik. Seorang konsultan HRD harus memiliki pengetahuan tertentu untuk mengerti apa solusi yang dapat diterapkan untuk setiap kasus yang ada. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep dan ide dengan cara mudah dimengerti. Tidak hanya menguasai pengetahuan yang dibutuhkan saja, melainkan seorang konsultan HR harus bisa menyampaikan konsep, ide, dan penjelasan lain kepada klien agar mudah dimengerti. Yang keempat, multitasking. Praktisi HR akan mengurusi masalah kantor hingga masalah personal pada karyawan, ditambah dengan tugas lainnya seperti perekrutan, pelatihan, dan sebagainya. Yang kelima, manajemen konflik dan penyelesaian masalah. Bukan sesuatu yang baru jika ada karyawan yang saling tak menyukai satu sama lain. Produktivitas di tempat kerja menuntut setiap karyawan untuk saling bekerja sama dan meninggalkan masalah personal satu sama lain. Praktisi HR harus menemukan cara untuk bisa memberikan solusi jika dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Dan yang keenam, komunikasi. Tim HR akan terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak, termasuk para manajer, kandidat terpilih, para pelamar, dan tentunya setiap karyawan di perusahaan. Saya Destiara Migirorisa, NPM 2010-212105. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana format dan bentuk akhir dari deskripsi pekerjaan manajer toko. Format dan bentuk akhir deskripsi pekerjaan dari manajer toko seharusnya berisi bagian yang mencakup identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan, tanggung jawab dan kewajiban, wewenang dan pemegang jabatan, standar kerja, kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah efektif untuk menentukan standar dan prosedur dalam deskripsi pekerjaan atau harus dibuat terpisah? Menurut saya, menspesifikasi standar dan prosedur dalam deskripsi pekerjaan ke dalam satu satuan yang tidak terpisahkan merupakan tindakan yang efektif. Alasan untuk memasukkan standar kinerja dalam deskripsi pekerjaan cukup jelas. Standar kinerja merupakan bagian yang menjelaskan apa yang dicapai pekerjaan tersebut. Jika pegawai tahu apa yang diharapkan dan bagaimana kinerja diukur, mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk mencapai prestasi yang memuaskan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana seharusnya Jennifer mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk standar, prosedur, dan deskripsi pekerjaan? Dalam memulai mengumpulkan informasi untuk standar, prosedur, dan deskripsi pekerjaan, Jennifer seharusnya mengikuti praktik manajemen dan psikometrik profesional yang tepat. Dalam hal ini, Mathis dan Jackson mengembangkan 5 tahapan dalam proses analisa jabatan yang harus diadakan dengan suatu cara efektif, yaitu
perencanaan analisis pekerjaan, mempersiapkan dan mengkomunikasikan analisis pekerjaan, melakukan analisis pekerjaan, mengembangkan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, serta mempertahankan dan memutakhirkan uraian pekerjaan. Pertanyaan yang terakhir adalah, menurut Anda, seharusnya pekerjaan manajer toko terlihat seperti apa dan memuat apa saja? Menurut saya, pekerjaan manajer toko memuat seperti ringkasan umum, tugas atau tanggung jawab utama seperti pelayanan pelanggan, manajemen keuangan, manajemen persediaan, administrasi sumber daya manusia, dan keamanan lingkungan. Serta yang terakhir adalah standar kerja. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.